Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya, Mahkamah Agung perluas tafsir syarat usia DPKPU pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun saat pelantikan. Ya, ini menurut saya pribadi begitu kan, apakah ini sudah disahkan ya terkait dengan undang-undang yang selama ini ada begitu kan ya. Karena kabarnya, kononnya begitu kan, MA kabulkan gugatan syarat umur calon kepala daerah. Tak harus 30 tahun saat daftar. Sudah jelas. Ya, enak ya kalau menjadi anaknya seorang Jokowi begitu kan. Kabarnya, ini kabar terbaru begitu kan. Kaisang katanya begitu kan ya, didorong untuk maju sebagai gubernur. Calon wakil gubernur DKI Jakarta. Benarkah seperti itu begitu kan? Melihat dengan sebuah realitas ini bukan tidak mungkin satu sisi Kaisang ya maju sebagai maju sebagai gubernur ya, wakil gubernur dan sebagainya. Ini MA batalkan syarat minimal usia kepala daerah 30 tahun. Kaisang bisa maju pilgub. Ini gimana logikanya begitu kan ya? Yang awalnya dikabarkan multi tafsir inilah, multi tafsir itu dan sebagainya begitu kan ya. Ini justru memberikan jalan kepada Kaisang untuk maju sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Katanya kabarnya akan diduetkan dengan keluarga seorang Prabowo. Kita lihat saja realitasnya setelah setelah Gibran ya kemarin didorong katanya begitu kan, dikabulkan oleh MK terkait dengan jalannya demokrasi yang awalnya Gibran tidak boleh maju atau tidak bisa maju sebagai wakil presiden, akhirnya mereka bisa karena ada si paman. Dan sekarang MA mulai masuk angin di situ begitu kan ya. MA perintahkan KPU cabut aturan batas usia calon kepala daerah. Ini gimana begitu? Jelaskan sekarang ini bagaimana kebijakan-kebijakan mereka. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung mereka memberikan jalan kepada Kaisang yang awalnya tidak boleh begitu dengan batas usia yang kemudian menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, dan sekarang justru memberikan jalan bagi mereka. Wow. Ya. Sudah jelas di depan mata begitu kan ya. Nggak tahu sih kok sebegitu ngerinya begitu kan. Undang-undang dibuat sana sini, tapi pada ujung-ujungnya mereka dibatalkan, dikabulkan, tergantung siapa yang maju begitu kan. Jelas kalau anaknya Pak Jokowi maju, minggir. Kalau orang lain mau maju, stop dulu begitu kan. Apakah seperti itu negara kita ya, hukum kita yang ada di Indonesia? Semuanya sana sini, nanti berubah lagi begitu. 5 tahun lagi kita berubah lagi dan sebagainya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. 29 tahun boleh dong bang? Ya boleh lah begitu kan. Nah, apa sih yang nggak boleh begitu kan? Ini gimana begitu? Artinya ya, secara tidak langsung kami sudah meyakini bahwa apa yang kemudian Kaisang digadang-gadang menjadi salah satu calon ya, gubernur DKI Jakarta dan wakil gubernur DKI Jakarta itu sudah pasti begitu kan ya. Banyak yang kemudian mereka amati begitu kan. Gerak-gerik mereka bisa saja itu akan dirubah undang-undang mereka. Semua sudah dikondisikan ya dengan menyesuaikan jadwal pelaksana pilkada dengan usia 30 tahun putra bungsu. Ini gimana coba bayangkan. Dan sekarang umurnya berapa? Umurnya 29 tahun. Desember ini akan menjadi 30 tahun begitu kan ya si Kaisang itu begitu. Artinya apakah ini nantinya akan berpengaruh begitu kan ya atau tidak begitu. Tapi kita tunggu saja. Maka kalau Kaisang memang mereka menang ya di menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, saya kira masyarakat sudah tidak begitu ingin ya bahwa negara kita akan semakin baik. Apa prestasi Kaisang? Seharusnya seperti itu begitu kan ya. Apa yang mau dilakukan oleh Kaisang? Kan begitu logikanya begitu. Jadi secara tidak langsung saat pertama masih kurang berpengalaman. Satu sisi mereka ya
sudah jadi begitu kan, menantunya, anaknya, menantunya, anaknya, siapa lagi? Semuanya pasti akan jadi karena ini adalah merupakan dinasti politik yang kemudian mereka punya kekuatan luar biasa ya. Jangan heran kalau Gibran menjadi wakil presiden misalnya, kalau Bobi terpilih menjadi gubernur misalnya, kalau Kaisang menjadi wakil gubernur misalnya begitu kan. Apalagi menantu-menantu dari seorang perempuan. Wah. Saya nggak tahu lagi berpikir bagaimana, tapi yang jelas ya justru ini memberikan ruang kepada kepada Kaisang di situ untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, inilah saatnya sekarang begitu kan. Apakah nantinya akan maju begitu kan sebagai gubernur Jakarta. Tetapi kalau menurut saya pribadi boleh-boleh aja begitu kan muncul spekulasi A, B dan C nih. Tapi nampaknya ini saya nggak tahu harus ngomong bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas adalah kalau Kaisang ya mending dengan yang lain aja begitu kan ya. Karena nampaknya apa sih yang dilakukan oleh Kaisang nantinya begitu kan. Itu pertanyaan mendasar begitu kan. Masa warga DKI Jakarta mau milih dia aja begitu. Mending milih Anies Baswedan. Mari kita baca ini. MA batalkan syarat minimal ya usia kepala daerah 30 tahun. Kaisang bisa maju pilgub ya. Memberikan ruang begitu kan. Bahkan Mahkamah Agung MA membatalkan ketentuan syarat usia minimal calon gubernur wakil gubernur 30 tahun. Keputusan itu muncul di tengah riuh wacana putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi Kaisang Pangarep maju dalam ajang Pilkada Jakarta 2024. Pembatalan syarat minimal kepala daerah itu sendiri tertuang dalam putusan MA yang nomor 23 ya 2024. Dalam putusan tersebut MA mengabulkan uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 9 tahun 2020 yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Putusan ini ditetapkan oleh Ketua Majelis Yulia, anggota Majelis 1 ya Cerah Bangun dan anggota Majelis 2 Yodi Martono. Sudah jelas di situ begitu kan. Bagaimana kalau ini diambil dalam putusan tertentu begitu. Dalam artian bahwa justru dengan adanya seperti ini memberikan ruang kepada Kaisang untuk maju sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Lantas bagaimana dengan masyarakat? Ini masih riuh nuansa-nuansa setelah Gibran muncullah Kaisang begitu kan. Atur sendiri apa yang tidak boleh begitu kan. Selama itu masih keluarga Jokowi apa yang tidak boleh. Kan begitu logikanya begitu kan. Maka kalau ini dimajukan ya jelas ada nuansa-nuansa bersifat istilahnya bersifat masyarakat menduga begitu kan, ada bersifat politis begitu kan. Tapi kita lihat saja kalau Kaisang tidak maju, saya kira ini justru akan membantahkan dari semua tuduhan-tuduhan itu begitu kan ya. Kenapa sih undang-undang yang sudah dibuat yang sedemikian rupa diganti lagi, dibuat lagi, direvisi lagi, pokoknya macam-macam di sini begitu kan. Tergantung situasi siapa yang mau mencalonkan diri begitu kan ya. Kalau anaknya mereka ya gampang lah bisa diatur kok, punya presiden. Ya kasihan rakyat hari ini begitu kan ya, muncul lagi ya potong gaji karyawan atau para swasta atau buruh dan sebagainya, muncul lagi spekulasi begitu kan. Setiap tahun pasti muncul seperti itu. Jadi artinya apa? Ya sama aja sih sebenarnya, walaupun seorang Jokowi sudah lengser, tapi anak-anaknya mereka, menantu mereka menjadi kepala daerah, sama aja mereka punya kekuatan begitu kan ya. Itulah politik hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.